Gus Rumel menyatakan dalam satu kesempatan diskusi yang viral di medsos bahwa pendudukan Belanda di Indonesia adalah suatu pemerintahan yang sah. Ketika Habib Utsman bin Yahya bekerja untuk Belanda, maka ia hanya sebagai PNS biasa yang bekerja kepada pemerintahan yang sah. Ia tidak bisa disebut pengkhianat. Rumel juga mempertanyakan usaha-usaha kemerdekaan para pahlawan yang berjuang melawan Belanda di masa lalu. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan seperti apa? Tanya Rumel. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Ia juga dalam kesempatan yang sama menyatakan Soekarno itu tidak sehebat yang orang kira. Ia nampak hebat hanya karena dikelilingi oleh orang yang bodoh yang tidak bisa membaca. Kita melihat orang yang melawan VOC itu pahlawan. Tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda, tegas Rumel. Pemberontakan para pejuang di masa lalu itu, misalnya untuk berperang dan membakar pendopo Belanda, menurut Rumel dilakukan orang-orang bodoh yang diakalin orang lain. Itulah paradigma berpikir Rumel Abbas dalam memandang bangsa Indonesia dan para pahlawannya di masa lalu. Pandangan seorang keturunan imigran Yaman. Dalam suatu waktu, ia menegaskan kepada penulis bahwa ia berasal dari sebuah klan di Yaman. Ketika mendengar ungkapan-ungkapan Rumel itu, penulis bertanya dalam hati, apakah paradigma berpikir seperti itulah yang dimiliki keturunan imigran Yaman hari ini? Atau ia hanya paradigma berpikir kebanyakan imigran Yaman di masa penjajahan? Yang sisa-sisa paradigma berpikir itu masih diwarisi di antaranya oleh Rumel. Semoga semuanya salah, karena kalau tidak hari ini mereka akan menghadapi penulis dan seluruh putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena bagi kami Indonesia adalah tanah pusaka, tanah warisan leluhur yang telah dijaga dan dirawat dengan cinta. Untuk mereka para leluhur di masa lalu dan untuk keturunannya kami di hari ini. Wahai saudaraku Rumel, setiap pikiran, keringat dan air mata Soekarno dan kawan-kawan di masa itu bagi kami adalah mesin penggerak dari bahan bakar yang telah ada terpendam dalam dada setiap bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno bagi kami bukan orang biasa di antara orang yang bodoh. Ia adalah sosok yang ditakdirkan Tuhan untuk merangkai semangat yang telah ada dan menyulamnya menjadi perjuangan yang nyata. Sehingga kami, bangsa Indonesia lalu merdeka. Kami sukacita, kami bahagia, kami merdeka. Di hari bahagia kami tanggal 17 Agustus 1945, mungkin ada yang menderita, yaitu mereka yang selama mereka tinggal di Indonesia mengabdi kepada Belanda. Mereka khawatir bangsa Indonesia akan membalas dendam. Tidak, wahai saudaraku, kami bukan bangsa pendendam. Kami bangsa Indonesia diajari akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Kami putra Samudra Pasai yang bijaksana. Kami putra Sriwijaya yang berperadaban. Kami putra Melayu yang santun, yang takkan hilang di bumi. Kami putra Pagaruyung yang bersendi adat, adat bersendi syarak. Kami putra Batak yang berkata apa adanya.
namun hati kami jernih sejernih air di Danau Toba. Kami putra skala Brak yang berbudi pekerti. Kami putra Kutai Martadipura yang berbudaya. Kami putra Luwu yang gagah perkasa dan baik hati. Kami putra Loloda yang pemberani dan tiada iri dengki. Kami putra Papua yang perkasa dan manis senyumnya. Kami putra Nusa Tenggara yang berwibawa. Kami putra Bali yang asri dan punya harga diri. Kami putra Majapahit yang mempersatukan Nusantara dengan cinta. Kami putra penjajah yang silih asih, silih asuh dan silih wewangi. Yang kami ingin hanya merdeka. Kami jaga, kami rawat dan kami kelola sendiri tanah air, hutan dan udara warisan leluhur kami. Indonesia ini harta kami. Apa yang salah dari perjuangan orang yang menjaga harta bendanya? Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang mati karena membela hartanya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Wahai saudaraku, engkau katakan pemerintahan Belanda ketika merampas tanah kami adalah pemerintahan yang sah. Jika rumahmu dirampas orang lain, lalu ia menguasai rumahmu, apakah ia lalu menjadi pemilik yang sah? Bagi perampas itu dan antek-anteknya yang mendapat bagian harta dari rumah rampasan itu, mungkin akan mengatakan itu sah, tapi tidak bagi dirimu, pemilik rumah itu. Perampas itu adalah orang zalim yang wajib diusir dan dilawan, bila perlu dibunuh. Pemilik rumah Indonesia ini adalah kami. Wahai saudaraku, kami nyatakan sekeras-kerasnya pernyataan bahwa pemerintahan Belanda dan penjajah lainnya adalah tidak sah, wajib diperangi, wajib diusir, dan semua orang yang membela dan membantu Belanda ketika itu adalah pengkhianat, apapun alasannya. Dan yang dilakukan oleh leluhur kami di masa lalu adalah perjuangan yang sah. Mereka membakar pendopo Belanda itu tidak berdosa dan mendapat pahala yang tiada tara. Yang dilakukan leluhur kami di Surabaya, membunuh Malabi adalah jihad, berpahala surga, dan itu pula yang akan kami lakukan. Jika hari ini atau masa yang akan datang ada orang-orang yang akan mengusik keindonesiaan kami putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak akan tinggal diam. Ini janji kami. Untuk semua itu kami akan korbankan apapun, sebagaimana leluhur kami mengorbankan segalanya untuk kami hari ini. Seperti engkau mewarisi paradigma berpikirmu seperti di atas, begitu juga kami mewarisi jiwa kesatria leluhur kami itu. Setiap bangsa lain yang hari ini hidup di tengah-tengah kami dengan sopan santun dan akhlakul karimah akan kami jaga, akan kami lindungi, akan kami berikan kesempatan bereksistensi sesuai prestasinya dalam kehidupan, tetapi dengan penuh sopan santun, dan jangan mengkerdilkan perjuangan leluhur kami. Jangan mengusik kenusantaraan kami, peradaban kami yang luhur. Kami telah sepakat dari Aceh sampai Papua untuk berindonesia selama-lamanya, dalam suka dan duka, dalam segala keragaman kami. Bantu kami menjaga itu semua itu, wahai saudaraku, selama-lamanya. Nah, demikian tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang merespon pernyataan-pernyataan Gus Rumil Abbas di beberapa waktu yang lalu, dan tentunya video ini akan sampai kepada beliau. Begitu pula kita juga mengharapkan klarifikasi dari Gus Rumil Abbas terkait pernyataan-pernyataannya, karena dari beberapa pernyataan Gus Rumil Abbas ini telah menyinggung tokoh nasionalis kita, proklamator Indonesia, Bapak Bung Karno.
Ia mengatakan bahwa ia hebat karena dikelilingi orang-orang bodoh di sekitarnya.